Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Yevi Wahyuni dengan NPM 282. Saya dari kelas C 012. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Di sini saya akan menggunakan analisa PT Astra Daihatsu, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Tahapan produksi PT Astra Daihatsu. Yang pertama yaitu planning. Daihatsu mengawalinya dengan melakukan survei pasar, kondisi lingkungan, dan menentukan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu styling proses. Dari hasil analisa pasar Daihatsu mewujudkannya melalui pembuatan sketsa gambar, clay modeling, dan perwujudan data 3 dimensi. Yang ketiga yaitu engineering, desain mobil yang telah dibuat sebelumnya diwujudkan menjadi gambar teknik untuk menerapkan desain konstruksi terbaik pada setiap bagian serta diwujudkan dengan membuat prototipe untuk diuji coba. Dan yang terakhir yaitu test and validation. Produk prototipe tadi diuji performa, kekuatan, keamanan, dan ketahanannya untuk memastikan mobil yang telah dibuat sesuai kondisi Indonesia dan berkualitas global. B. Faktor yang mendukung kegiatan produksi PT Astra Daihatsu. Yang pertama yaitu modal. Modal termasuk faktor produksi paling penting, karena tanpa modal, perusahaan tidak akan berjalan. Banyaknya modal dibutuhkan untuk persediaan mesin-mesin, peralatan, dan fasilitas lainnya. Yang ketiga yaitu Yang kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja berperan dalam membantu jalannya proses produksi. Dalam hal ini, tenaga kerja berperan dalam mengubah bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan hingga bisa menjadi barang jadi yang siap diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu bahan baku. Memiliki arti penting bagi perusahaan karena tanpa adanya bahan baku, maka proses pembuatan produk hingga ke tahap hasil akhir produksi tidak dapat terjadi. Yang terakhir yaitu teknologi. Melalui teknologi, pelaku usaha dapat meringankan proses kerjanya. Teknologi dapat digunakan untuk proses pengelolaan tenaga kerja, keuangan, hingga pemasaran. Adanya aplikasi dan perangkat lunak yang dikembangkan seiring bertumbuhnya bisnis dapat mendukung capaian perusahaan. C, yaitu total produksi dan tenaga kerja periode pertama. Asumsikan bahwa biaya produksi, yaitu biaya bahan baku sebesar 3M, biaya tenaga kerja langsung 990 juta, biaya sewa gedung 10 juta, total biaya produksi yaitu 4M. Satu kali produksi mobil bisa mencapai 50 mobil, maka harga mobil adalah 90 juta per unit. Sehingga penjualan produk yaitu 90 juta dikalikan dengan 50, yaitu 4,5 M. Laba bersih yaitu penjualan produk dikurangi biaya operasional, sehingga mendapatkan hasil 500 juta. Yang D, berikut ini merupakan tabel dari tenaga kerja, di mana tabel ini mengalami kenaikan sebesar 10% pada setiap periodenya. Sedangkan pada TP atau total produksi, terjadi kenaikan dari periode 1 sampai 6, yaitu sebesar 15%, lalu mengalami penurunan pada periode 7 dan 8 sebesar 10%. Sebelahnya adalah NP atau marginal produksi dengan rumus delta TP dibagi dengan delta L atau TP2 dikurangi TP1 dibagi dengan L2 dikurangi L1. Jadi kalau tenaga kerja 10 dan total produksi itu 50, maka MP-nya adalah 5. Begitupun seterusnya. Lalu di AP itu dengan rumus total produksi dibagi dengan tenaga kerja. Sehingga 50 dibagi dengan 10 yaitu 5, begitupun seterusnya.
Dalam kurva bisa dilihat jumlah produksi akan meningkat konstan seiring bertambahnya input tenaga kerja. Hingga titik tertentu akhirnya turun. Hal ini sesuai dengan teori The Law of Diminishing Return, yaitu hukum ekonomi yang menyatakan jika satu input dalam produksi ditingkatkan, sementara input lainnya dipertahankan, pada akhirnya akan terjadi penurunan output. Keseimbangan produsen pada PT Astra Daihatsu. Keseimbangan produsen yang terjadi di sini adalah ketika PT Astra Daihatsu berupaya memproduksi secara efisien dengan memaksimumkan tingkat produksi dan meminimumkan biaya. Kondisi keseimbangan produsen dianggap produksi yang efisien. Memaksimumkan tingkat produksi akan tergambar dari kurva Isuquan tertinggi yang dapat dicapai dalam keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva isokos bersinggungan dengan kurva Isuquan. Di titik persinggungan itu, kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. F. Pada tabel ini, Q, FC, dan VC yaitu variabel bebas. Sehingga akan tetapi fixed cost nominalnya akan selalu sama karena biaya tetap akan sama setiap periode meskipun nilai X atau jumlah produksinya mengalami perubahan. Sedangkan variabel cost yaitu besarnya biaya variabel dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi. Semakin banyak jumlah barang yang diproduksi, maka jumlah biaya variabelnya semakin besar. Selanjutnya yaitu total cost yang didapat dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Kita dapat melihat pada periode pertama yaitu 300 ditambah 200 sama dengan 500, begitu pula selanjutnya. Lalu di sampingnya yaitu MC yang didapat dari TC2 dikurangi TC1 dibagi dengan Q2 dikurangi dengan Q1. MC mula-mula menurun tetapi selanjutnya meningkat sejalan dengan jumlah barang yang dihasilkan. Kurva MC akan bertemu kurva AC pada titik terendahnya. Pada pertemuan titik tersebut, nilai MC dan AC akan sama. Lalu selanjutnya yaitu average cost, yaitu didapat dari total cost dibagi dengan kuantitas. Sehingga pada periode pertama dapat dilihat 500 dibagi 1 sama dengan 500, 650 dibagi 2 sama dengan 325, begitu pula seterusnya. Lalu di sampingnya ada average fixed cost yang didapat dari fixed cost dibagi dengan kuantitas, sehingga 300 dibagi 0, 0, 300 dibagi 1, 300, 300 dibagi 2, 150, begitu pula seterusnya. Lalu ada average variable cost yang didapat dari variable cost dibagi dengan kuantitas. 0 dibagi 0, 0, dan pada periode pertama yaitu 200 dibagi 1, 200, 350 dibagi 2, 175. Begitu pula seterusnya. Average variable cost yaitu biaya yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi. Mempunyai titik minimum dan berpotongan dengan kurva MC. Maka muncul keadaan istimewa, yaitu di saat A, V, C minimum, nilainya akan sama dengan MC. Oke, yaitu yang terjadi apabila PT Astra Daihatsu mengalami decreasing return to scale. Decreasing return to scale yaitu di mana perusahaan menggandakan input yang digunakan, namun skala output yang dihasilkan lebih kecil dari skala penggandaan input. Misalnya, dengan peningkatan skala input sebesar 100%, ternyata hanya mampu menghasilkan peningkatan output sebesar 75%. Pada perusahaan Daihatsu Motor, hal ini terjadi pada tahun ke-7 dan 8, yang mana ketika tenaga kerja ditambah, maka total produksi mengalami penurunan.
Jadi, ketika perusahaan Daihatsu mengalami DRTS atau Decreasing Return to Scale, maka perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan yang diterima PT Astra Daihatsu di pasar oligopoli. Kelebihan yang pertama yaitu kegiatan produksi pada pasar ini menjadikan lebih aktif karena untuk memuaskan permintaan dari konsumen. Yang kedua yaitu produk yang dihasilkan pastinya lebih berkualitas dan terjaminnya perizinan pemasaran dari pemerintah. Karena perusahaan yang besar pastinya juga memperhatikan pasar. Yang ketiga yaitu harga yang diberikan bisa langsung diterima konsumen karena terjadinya keketatan persaingan, sehingga produsen memiliki ketepatan pemasaran yang baik. Kekurangan atau kelemahan yang diterima yaitu yang pertama seringnya terjadi perang harga antar produsen untuk menarik perhatian konsumen. Lalu karena PT Astra Daihatsu adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, jadi perusahaan tersebut membutuhkan modal yang besar sehingga dapat menimbulkan pemborosan produksi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.